Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita masih dapat berjumpa kembali dalam pertemuan online ini. Saya Fatimatuh Zuhroh dari mahasiswa Magister Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pandemi COVID yang tengah mewabah di Indonesia ini. Sejak Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan adanya kasus pertama COVID-19 di Indonesia resmi panik corona. Sebagian masyarakat Indonesia yang panik berlomba untuk melindungi diri. Fenomena panik buying pun terjadi. Masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang tidak masuk akal. Puluhan cairan antiseptik dibeli sekaligus. Hand sanitizer habis, alkohol habis, masker tiba-tiba raib di pasaran. Kemudian muncul juga dengan harga yang sangat mahal. Ketakutan masyarakat bukannya tanpa sebab. Tingkah laku dan pola pikir mereka tentunya didasari oleh pengetahuan yang mereka dapatkan. Saat itu mungkin kepala mereka dipenuhi bayangan-bayangan ngeri. Bagaimana organisme kecil itu melumpuhkan negara yang tergolong maju tersebut, yakni Cina. Dalam waktu sekejap, virus tersebut dapat melumpuhkan negara Cina. Banyak aktivitas yang terhenti seketika. Mereka pun tentunya mendengar kabar bagaimana virus tersebut menjangkiti orang-orang di berbagai negara lain. Dari mana masyarakat tahu semua informasi tersebut? Media jawabannya. Mulai dari sini bisa kita lihat, media yang harusnya menjadi penyedia informasi kini hanya menjadi pengejar eksistensi. Demi eksistensi tersebut, media massa berbasis online harus bergulat dengan jumlah klik dan views pada laman berita. Keduanya tentu berimplikasi pada jumlah AdSense guna menopang operasional dapur redaksi. Media massa berbasis online juga harus berlomba satu sama lain untuk menjadi yang tercepat dalam menghadirkan pemberitaan. Banyak media yang memancing rasa ingin tahu pembaca pada judulnya. Bahkan tidak jarang, dengan judul yang diberikan memuat substansi yang sedikit berbeda dengan isinya. Perihal substansi, nampaknya berita-berita yang disajikan memang berisikan laporan angka dan data mengenai pemberitaan ini. Namun beberapa berita cenderung melupakan cover both side-nya. Perpaduan antara judul yang heboh, isi berita yang kurang edukatif, minimnya budaya literasi masyarakat Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Selain itu, dikarenakan sarana pertukaran informasi semakin pesat, maka banyak individu-individu yang ikut ambil bagian untuk menyebarkan informasi. Meski memiliki dampak positif, fenomena ini tentunya mengakibatkan penyebaran informasi yang berkembang begitu cepat tanpa rasa bertanggung jawab. Berbagai hoax yang beredar hanya membuat kita semakin merasa ketakutan atau bahkan merasa acuh tak acuh terhadap peristiwa fenomena kasus COVID-19 ini. Sebagai sumber informasi, yang pertama, media tidak boleh melupakan kewajibannya, yakni sebagai media yang dapat mengedukasi masyarakat. Tidak hanya dengan memberikan data statistik korban COVID-19, edukasi yang dimaksud juga termasuk mengkomunikasikan penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, media harus mampu meredam stigma negatif masyarakat dan diskriminasi lewat pemberitaan yang disampaikannya. Poin ini nampaknya harus diperhatikan bukan hanya oleh media nasional tetapi juga media internasional. Yang ketiga, media tidak boleh lupa untuk memposisikan diri sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.
Dalam hal ini, terkait COVID-19, sudah selayaknya media massa bersatu dalam keberpihakan kepada kepentingan publik. Dengan kekuatan yang sedemikian besar, media mampu menjadi jembatan untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif sekaligus mengedukasi masyarakat sendiri. Untuk solusi jangka pendek, pemerintah sebagai pemegang informasi tertinggi, khususnya melalui Kominfo, hendaknya menyampaikan informasi yang valid dan sesuai. Jadi, di sini Kominfo harus menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi terkait penyebaran dan penanganan kasus corona ini. Jadi, paling tidak masyarakat punya satu website atau portal resmi yang dapat diyakini kebenarannya. Namun di sini pemerintah harus menyampaikan informasi tersebut. Solusi jangka panjang mengadakan literasi media untuk masyarakat. Karena jika masyarakat memiliki pengetahuan yang minim, maka yang terjadi masyarakat akan mudah menerima informasi apapun yang ia terima. Yang akhirnya itu bisa berdampak pada kepanikan atau kekhawatiran atau bahkan semakin menyebarnya berita-berita yang itu tidak sesuai dengan fakta atau bisa disebut hoax. Satu hal yang pasti, di tengah kekalutan pandemi COVID-19 ini, marilah kita tidak memperburuk keadaan. Alih-alih menerima informasi secara bulat, harusnya kita bisa memilah dan memilih informasi yang harus kita terima. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, pastikan dulu kebenaran informasi tersebut. Ingatkan teman, saudara, atau orang tua kita jika mereka menyampaikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita gunakan media sosial untuk saling mencerdaskan, bukan saling menjatuhkan. Mari kita satukan kekuatan untuk melawan virus COVID yang sangat kecil yang tidak tertampakkan. Mari jadi generasi muda yang cerdas bermedia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Fatimah Syura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.